adalah itu. Wa illa nakunu bidzalika qad qallabna al-'aina. Kalau tidak demikian, maka berarti kita telah membalikan hakikat sesuatu, walafaqna al-haqiqat, dan kita memanipulasi hakikat. Firman Tuhan mengatakan, inni khaliqum basyaran min tin. Aku menciptakan manusia dari tanah liat. Aku menciptakan manusia dari tanah liat. Adalah mana sih? Kok nggak ada semua? Ini Allah ya Rabbi. Ini khalaq mana tadi itu? Ini khaliqum basyaram min tin. Aku menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu, maka ketika sudah aku sempurnakan bentuknya, artinya sudah ada gambar tangannya, sudah ada gambar matanya, sudah ada kelaminnya, sudah bentuk gambar sudah jelas. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan ketika sudah kutiupkan ke dalamnya dari rohku, faqau lahu sajidin, maka bersujudlah kamu semuanya kepadanya, semua kamu itu. Faqau lahu sajidin, ini artinya bahwa anna ruh ibnu Adam, bahwa roh ibnu Adam itu adalah hiya min ruhillah, adalah dari roh Allah. Saya put saja dulu karena ini di kitab-kitab tafsir Al-Tabari, Nasai, Ibnu Katsir dan sebagainya, ini mereka mengatakan bahwa ruh disebut wa nafatahu min ruhi, itu artinya bukan ruh Allah. Ya, dalam kitab tafsir mereka berhati-hati untuk mengatakan bahwa yang sampai lalu kita berkeyakinan Allah itu roh kita, roh Allah seperti Allah ada dalam diri kita semacam. Sekali Allah mengatakan aqrabu min hablil warid. Ya. Allah seperti Allah nur samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit bumi. Mereka enggak mau bermufassirin itu. Jadi Allah khaliqun. Allah mencipta nur samawati wal ard. Jadi bukan Allah bukan nur samawati wal ard, Allah bukan cahaya langit bumi, Allah mencipta cahaya. Kata mencipta dari mana? Ya mereka datangkan dengan ta'wil semacam itu. Nah, ketika Allah mengatakan wa nafakhtu fi min ruhi, itu bukan berarti dari ruh Allah di situ. Itulah. Jadi masalahnya ketika kita menafsirkan ayat Al-Quran itu selalu dilatar belakangi oleh ideologi masing-masing. Kalau dia mazhabnya Mu'tazilah, ya akan begini tafsirannya. Kalau Jabariyah begini tafsirannya. Kalau Ahlussunnah ya begini. Kalau Wahabi ya begini. Kalau Syiah ya begini. Dan berbeda-beda, dan semuanya dalam akhirnya sampai dalam soal inti agama yang paling inti sekali, tiang agama yang paling inti sekali, masalah sholat, masalah Fatihah saja nggak pernah sepakat kok. Basmalah itu bagian Fatihah itu tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi kalau sholat baca Fatihahnya baca Bismillah enggak tahu. Sebagian umat Islam membaca Bismillahirrahmanirrahim, sebagian tidak boleh membaca, sebagian membaca dengan perlahan. Imam Ahmad bin Hanbal bacanya dengan perlahan. Imam Maliki nggak boleh baca, kalau baca malah
nggak sah sholatnya karena membaca yang sesuatu yang di luar Al-Fatihah. Begitu. Tapi kalau baca amin enggak ya? Amin bagian Fatihah bukan? Jadi kalau kita amin, batal nggak sholatnya? Ya, itu akan jadi masalah. Saya tidak akan membela siapapun. Saya netral. Saya tidak akan membela Mu'tazilah, tidak akan membela Wahabi, tidak akan membela siapapun. Enggak kok. Ya udah, silakan. Kalau Anda yang begitu, silakan, itu aja kok. Satu pesan saya, silakan Anda lakukan konsekuen, tapi tolong jangan menyalahkan orang lain aja kok. Susah banget sih. Bisa nggak sih tidak menyalahkan orang lain? Bisa nggak tidak menyalahkan orang lain? Saya minta hanya itu kok. Saya tidak minta lebih dari itu. Jangan menyalahkan orang lain. Pas gitu aja. Ini maksudnya. Jadi nanti kepada yang tidak sependapat dengan ini ya silakan saja, tapi jangan menyalahkan Syekh Nefri. Nefri adalah men auliaillah ya, yang nggak usah disalah-salahin lah. Ya udah aja gitu. Itu. Jadi yang penting nanti ini pesan saya. Jangan sampai Anda punya keyakinan bahwa kebenaran adalah yang ada dalam otak Anda. Apabila ada orang berpikiran berbeda dengan Anda, berarti Anda simpulkan salah. Nah, akhirnya orang salah dunia salah semua, yang benar kamu sendiri. Sebab nanti yang masuk surga hanya kamu sendiri sih. Yang lain kamu larang masuk surga. Iya. Atau minimal ya yang masuk surga itu sekarang ini penduduk dunia ada 8 miliar. Seperempatnya, di berapa seperempatnya tuh? 2 miliar ya, atau 1,5 miliar lah, hampir seperempatnya adalah beragama Islam. Berarti Islam ini minoritas kan? Iya dong. Islam itu minoritas, bukan mayoritas. Mayoritasnya di cadang pinggang. Iya. Mayoritas cadang pinggang. Kalau di dunia mah minoritas Islam. Dari minoritas itu nanti dibagi 73 golongan, 72 masuk neraka semua. Yang masuk neraka cuma 1 golongan. Jadi dibagi 73 jadi 1/73 yang masuk surga. Dikit banget sih. Apa memang Rasul menghendaki begitu? Apa memang Rasul menghendaki begitu sampai dikatakan sataftariqu ummati ila 73 firqatan? Apa Nabi menghendaki umatnya tidak masuk surga semua gitu? Bukan saya tidak percaya kepada hadis Nabi. Bukan saya tidak percaya pada Nabi, tidak. Iya, tapi nggak ngomong itu aja persoalannya kok. Ini umat Islam nggak paham. Kalau ada orang mencurigai hadis Nabi, itu dianggapnya murtad. Kalau Imam Bukhari curiga enggak? Imam Muslim curiga enggak? Ini curiga semua aja. Makanya